Smartphone, sebuah tools hasil karya manusia yang merubah total cara manusia hidup. Dan hanya perlu waktu kurang dari 20 tahun bagi teknologi ini untuk merevolusi seluruh kehidupan manusia yang ada di bumi. Saat ini, kehidupan kita seluruhnya telah dikonsumsi oleh teknologi yang telah kita ciptakan sendiri, khususnya smartphone. Coba kita sedikit jujur pada diri sendiri. Dalam hidup kita saat ini, seberapa lama kamu bisa lepas dari smartphone-mu? Mulai dari pertama kali membuka mata di pagi hari, sampai di malam hari kita menutup mata. Mungkin smartphone lah benda pertama dan terakhir yang kita lihat untuk memulai dan menutup sebuah hari. Terkadang kita nggak sadar kalau peran smartphone yang awalnya diciptakan untuk mendekatkan semua yang jauh, justru saat ini seringkali malah menjauhkan semua yang dekat dengan kita. Mungkin raga mereka ada di tempat yang sama, namun entah di mana pikiran dan jiwa mereka melayang-layang di alam tak kasat mata. Tapi, benarkah peran smartphone di era kita saat ini memang seburuk itu? Apakah smartphone adalah sebuah kesalahan? Bisa ya, bisa enggak. Karena pada dasarnya, smartphone kita hanyalah sebuah alat, dan kita sendirilah penentunya. Seperti sebuah pisau, yang bisa digunakan untuk membuat sebuah karya seni indah yang bisa dinikmati oleh banyak orang, atau justru sebaliknya, melukai banyak orang jika kita salah menggunakannya. Begitu juga dengan smartphone yang ada di tangan kita. Kenyataannya, di tengah pandemi dan era new normal saat ini, seluruh kehidupan kita justru banyak sekali bergantung dan terbantu oleh smartphone. Kita memang nggak lagi bisa berinteraksi secara langsung dengan banyak orang seperti sedia kala. Tapi dengan smartphone, seluruh aktivitas sosial, pekerjaan, belanja, bahkan sekolah bisa tetap berjalan meskipun nggak seideal yang kita inginkan. Jika kita gunakan smartphone kita dengan cara yang benar, kualitas hidup kita justru jadi jauh lebih baik. Bahkan lebih dari itu mampu menentukan masa depan. Di era informasi dan digital saat ini, peluang dan kesempatan yang bisa kita ambil dalam hidup kita saat ini nggak lagi dikekang oleh batasan tempat dan waktu seperti yang ada di masa lalu. Seluruh dunia ini sekarang benar-benar ada di dalam genggaman tanganmu. Kini semuanya menjadi jauh lebih mudah dan praktis. Dan yang membatasi diri kita saat ini hanyalah kemauan dan imajinasi kita sendiri. Saat ini, dengan adanya platform sosial media, kita bisa menjalin relasi dengan semua orang dari manapun yang ada di bumi ini sehingga berbagai jenis peluang menjadi semakin besar dan tanpa batas. Dengan adanya platform online marketplace, kini siapapun dan dari manapun gak lagi dikekang oleh jarak dan waktu. Dengan adanya berbagai platform yang menawarkan jasa seperti ojek online maupun freelancer, kini semua orang bisa melakukan bagiannya masing-masing dengan jauh lebih spesifik dan efisien. Gak lagi harus melakukan segalanya sendiri. Tapi, dalam dunia kita yang baru saat ini, untuk melakukan semuanya itu, dibutuhkan sebuah platform yang mampu menjembatani seluruh transaksi digital yang saat ini telah bertransformasi menjadi digital money. Yang sekarang sudah berevolusi menjadi semakin maju dan memungkinkan kita untuk melakukan semuanya hanya dalam genggaman tangan kita. Saat ini kita bisa melakukan kegiatan perbankan tanpa ada lagi batasan ruang dan waktu. Mulai dari membuka rekening bank, transfer ke teman atau saudara, ke sesama bank maupun antar bank, transfer ke dalam negeri maupun keluar negeri. Nggak ada lagi batasan yang akan mengekang kemajuan kita. Saat ini, buat membuka rekening baru di sebuah bank, kita nggak perlu lagi nyisihin banyak waktu buat antri seharian lagi. Karena kini semuanya bisa kita lakukan bahkan dari rumah kita masing-masing. Saat ini pun teknologi dibuat semakin aman dan personal dengan fitur biometric login, yaitu login di mobile banking cuma pakai sensor fingerprint maupun face recognition aja. Saat ini kita nggak lagi harus habisin banyak waktu buat ngantri seharian seperti yang ada di masa lalu. Nggak ada lagi waktu terbuang berjam-jam cuma buat bayar biaya uang kuliah ataupun pembayaran lain kayak PBB maupun samsat. Saat ini, untuk melakukan transfer ke luar negeri bisa kita kerjakan hanya dalam beberapa klik di genggaman tangan kita, dalam hitungan menit aja. Yang bahkan bisa kita lakukan semuanya pada saat kita sedang bekerja di tengah kesibukan kita. Sekarang juga, nggak pakai nanti. Bahkan untuk berkirim uang ke orang-orang yang kita cintai di hari raya pun sekarang bisa kita lakukan pakai mobile banking, yang bahkan bisa memilih berbagai jenis kartu ucapan yang kita suka sesuai keinginan kita secara personal. Dan kalau kita pergi keluar terus perlu duit tunai tapi nggak bawa kartu ATM pun sekarang bisa pakai fitur mobile tunai di mobile banking, yang memungkinkan kita buat ngambil duit di ATM bahkan nggak pakai kartu ATM. Saat itu juga nggak pakai nanti. Karena belakangan memang berbagai jenis platform digital semakin canggih di era revolusi industri keempat ini. Dan dari sekian banyak aplikasi yang ada di smartphone saya, pada dasarnya hanya ada 10 aplikasi utama yang saya pakai setiap harinya.
Karena ya cuma 10 aplikasi ini yang paling saya anggap mampu meningkatkan produktivitas saya. WhatsApp yang udah jelas dipakai hampir di setiap smartphone. Facebook buat keep in touch sama beberapa community. YouTube jelas karena kerjaan utama kita ada di platform ini. Google Doc yang selalu saya pakai buat nulis skrip. Google Chrome buat nyari referensi dan informasi. Gmail buat kepentingan bisnis dan komunikasi dengan klien. Tokopedia, Gojek, dan BNI Mobile Banking. Yang saya yakini, hidup kita akan jadi jauh lebih baik kalau kita memilih hal-hal yang lebih produktif untuk membangun kehidupan nyata. Bukan sebaliknya menjadikan dunia maya sebagai sarana untuk lari dari kehidupan nyata. Jadi, manakah dunia yang kamu pilih? Tentukan dengan bijak cara kita menghabiskan waktu, karena itulah yang akan menentukan masa depan kita. Saya Fian, see you in the next videos.